Tanggal 20 Mei 1908, berdirinya Budi Utomo dijadikan sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Fakta di balik Hari Kebangkitan Nasional yang jarang diketahui. Salam nasionalisme teman-teman. Sebagai bangsa Indonesia, kita tentunya tak asing dengan Hari Kebangkitan Nasional, atau biasa disingkat Harkitnas. Ya, kita memperingatinya setiap tanggal 20 Mei. Namun, tahukah kalian sejarah di balik Harkitnas? Pernahkah terpikir di benak kalian, mengapa harus ada Hari Kebangkitan Nasional? Padahal kan sudah ada hari kemerdekaan yang bisa mempersatukan bangsa dan meningkatkan kecintaan kita terhadap tanah air. Kalau kalian pernah bertanya-tanya seperti itu, tak perlu khawatir. Bukan berarti mempertanyakan pentingnya Harkitnas itu menurunkan rasa kecintaan kita terhadap Indonesia ya. Karena sebenarnya sejak dulu sudah ada pro dan kontra di antara para pendahulu kita mengenai penetapan Hari Kebangkitan Nasional ini ya teman-teman. Lah, memangnya ada apa dengan Hari Kebangkitan Nasional? Langsung saja kita simak fakta-fakta di balik Hari Kebangkitan Nasional. 1. Hari Kebangkitan Nasional sebenarnya adalah hari lahirnya Budi Utomo. Budi Utomo adalah sebuah organisasi yang disebut-sebut merupakan organisasi pemuda pertama di Indonesia. Perintis organisasi ini menurut sejarawan MC Rickleff adalah Dr. Wahidin Sudirohusodo. Ia adalah seorang lulusan Sekolah Dokter Jawa di Weltevreden yang sesudah tahun 1900-an dinamakan Stovia. Nah, hari berdirinya Budi Utomo sama dengan Hari Kebangkitan Nasional, yaitu pada tanggal 20 Mei 1908. Hal itu bukan karena kebetulan, tetapi hari berdirinya Budi Utomo ini memang sengaja dipilih untuk dijadikan Hari Kebangkitan Nasional. Mengapa? Menurut sejarawan Hilmar Farid, penentuan Hari Kebangkitan Nasional terkait dengan politik penulisan sejarah dari pemerintah. Pemerintah memerlukan sebuah organisasi yang mewakili kepentingan nasional, karena saat itu terjadi krisis politik internal yang sangat serius, ditambah lagi agresi militer Belanda. Kelompok-kelompok politik dominan pada masa itu semuanya pegang senjata, punya tafsiran sendiri-sendiri kemana arah republik harus dibawa, sehingga muncul persoalan yang sangat serius. Pemerintahan pun berpikir harus mencari unsur pemersatu, sehingga orang tidak mencari relnya sendiri-sendiri. Pemilihan Budi Utomo sebagai unsur pemersatu harus dipahami secara politik dan simbolik, bukan secara akademik tentang makna dari organisasi itu. Suardi Surjaningrat adalah sosok yang pertama kali mengatakan tanpa ragu bahwasanya hari kelahiran Budi Utomo adalah Hari Kebangkitan Nasional bagi Indonesia. Kala itu dirinya sedang menjalani masa pembuangan di Belanda. Selain itu, menurut Soekarno, 20 Mei 1908 adalah hari yang patut dianggap hari mulia oleh bangsa Indonesia, karena pada hari itu perhimpunan kebangsaan yang pertama, yaitu Budi Utomo, didirikan dengan maksud menyatukan rakyat yang dulu masih terpecah belah, agar dapat mewujudkan suatu bangsa yang besar dan kuat. Yang kedua, tokoh penting di balik lahirnya Hari Kebangkitan Nasional. Setelah mengetahui fakta pertama tadi, kita tentunya sepakat bahwa Hari Kebangkitan Nasional nggak bakal ada tanpa lahirnya Budi Utomo. Nah, kamu juga patut mengenal siapa saja tokoh-tokoh penting yang berkontribusi atas kelahiran Budi Utomo. Tokoh-tokoh penting tersebut adalah Sutomo, Insinyur Soekarno, Raden Mas Suardi Surjaningrat atau dikenal dengan nama Kiai Haji Dewantara, Dr. Cipto Mangkusomo, Dr. Dawes Dekker, dan lain-lain. Lalu 40 tahun kemudian, Kiai Hajar Dewantara dan Regiman Wadiudiningrat
mengusulkan kepada Soekarno-Hatta, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Ali Sastroamidjojo agar memperingati peristiwa berdirinya Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1948 sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Saat itu istilahnya Hari Kebangunan Nasional. Yang ketiga, Republik dalam bahaya adalah alasan lahirnya kebangkitan nasional. Pasca proklamasi kemerdekaan, Republik yang masih belia dalam keadaan bahaya. Belanda membonceng sekutu kembali mendirikan pemerintahannya dan melancarkan agresi militer pertama pada tahun 1947, mengakibatkan pusat pemerintahan ibu kota Jakarta harus dipindahkan ke Yogyakarta. Dalam keadaan menghadapi kembali kolonialisme Belanda, pemerintah juga dirongrong oleh oposisi yang digalang mantan Perdana Menteri Amir Syarifuddin dengan membentuk Front Demokrasi Rakyat atau FDR, yaitu gabungan partai dari organisasi sayap kiri yang diantaranya adalah Partai Sosialis, Partai Komunis Indonesia, Pesindo, Serikat Organisasi Buruh Seluruh Indonesia, dan Barisan Tani Indonesia. Keadaan ekonomi amat kacau. Jawa Tengah yang padat penduduk kekurangan beras akibat blokade Belanda. Dalam keadaan republik yang krusial itu, sebuah simbol baru persatuan sangat dibutuhkan. Yang keempat, kebangkitan nasional baru diperingati pertama kali pada usianya yang ke-40 tahun. Jika biasanya hari lahir seseorang atau hari bersejarah diperingati pada tahun pertamanya, berbeda dengan Hari Kebangkitan Nasional ini. Berdasarkan fakta ketiga yang sudah Mimin paparkan tadi, dapat disimpulkan bahwa lahirnya Harkitnas berawal dari agresi militer Belanda pada tahun 1947. Peringatan Hari Kebangkitan Nasional kali pertama digelar pada 20 Mei 1948 di Istana Kepresidenan Yogyakarta. Karena telah ditetapkan bahwa Hari Kebangkitan Nasional jatuh pada tanggal 20 Mei 1908. Hal itu berarti peringatan pertama itu adalah peringatan Harkitnas yang ke-40 tahun. Yang kelima, pro kontra terhadap Hari Kebangkitan Nasional. Belakangan sejumlah kalangan menggugat penetapan Budi Utomo sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Taufik Abdullah menyatakan bahwa Hari Kebangkitan Nasional adalah sebuah mitos yang dengan sengaja diciptakan. Menurutnya, kepercayaan Hari Kebangkitan Nasional adalah kasus ketika mitos dibangun dengan kreatif ditanamkan dalam kesadaran bangsa. Namun, menurut Rusdi, biar bagaimanapun juga peristiwa didirikannya Budi Utomo oleh sejumlah mahasiswa kedokteran Stovia pada 20 Mei 1908 merupakan peristiwa penting perjuangan kebangsaan, yang ternyata Budi Utomo punya hubungan benang merah dengan peristiwa Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 dan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Meskipun akhirnya organisasi Budi Utomo yang melangsungkan kongresnya yang pertama tanggal 3 hingga 5 Oktober 1908 di Yogyakarta berbelok menjadi organisasi dengan kepentingan lain. Adapun bagi Hilmar Farid, masalahnya bukan pada apakah Budi Utomo itu kebangkitan priai Jawa atau kebangkitan Indonesia, tapi ide kebangkitan itu sendiri. Selama ini kita diajar seolah ada tanggal persis yang menandai kebangkitan, padahal pergerakan nasional itu adalah sebuah proses. Saya setuju bahwa Budi Utomo bukanlah induk dari segala pergerakan politik di Indonesia. Ada banyak gerakan yang penting dan lebih dulu muncul dengan akar dan perkembangan yang berbeda. Tapi di pihak lain, kita tidak mungkin mengabaikan peran Budi Utomo sebagai salah satu pelopor organisasi modern di Indonesia, kata Hilmar Farid. Selain 5 fakta unik tadi, ada salah satu cara yang sering dilakukan
untuk memperingati Harkitnas ya teman-teman, yaitu mengunjungi Museum Kebangkitan Nasional yang ada di Jakarta. Namun cara itu sangat tidak dianjurkan di tahun 2020 di tengah pandemi COVID-19 ini ya teman-teman. Sebagai gantinya, kita bisa memperingatinya di rumah dengan cara yang tak kalah kreatif. Misalnya dengan men-share di sosial media kita ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Harkitnas, membaca buku sejarah, cover lagu kebangsaan, dan yang paling penting, jangan lupa untuk mendoakan para pahlawan yang telah berjasa bagi Indonesia. Kami segenap tim Kronologis Media mengucapkan selamat Hari Kebangkitan Nasional yang ke-112 ya teman-teman. Demikian video kami kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman-teman. Subscribe itu gratis kok. Terima kasih.